Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin Salama, NEM 230201010028, kelas MJ103. Mata kuliah Ekonomi Mikro, judul Kebijakan Mikro. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kebijakan mikro di 5 pemerintahan setelah reformasi, yaitu mulai dari pemerintahan B.J. Habibie sampai Joko Widodo. Kita mulai dari nomor 1, pemerintahan B.J. Habibie dimulai tahun 1998 sampai 99. Kemudian kedua, kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid 99-2001. Kemudian yang ketiga, pemerintahan Presiden Megawati 2001-2004. Kemudian pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014. Dan era pemerintahan Joko Widodo 2014 sampai 2024. Kita mulai dari yang pertama, pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Keputusan B.J. Habibie menyangkut kebijakan harga BBM adalah Kepres nomor 10 tahun 99. Kepres ini dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 99 tentang harga jual eceran BBM. Dalam Kepres nomor 10 tahun 99 terdapat 3 poin utama, yaitu pertama, untuk meringankan beban keuangan negara yang dirasa semakin memberatkan. Perlunya untuk mengakhiri penetapan oleh pemerintah atas harga jual eceran BBM berupa Afgas dan Aftur. Kedua, dengan kebijakan tersebut harga eceran Afgas dan Aftur dilepas ke mekanisme pasar. Ketiga, pemerintahan B.J. Habibie mengubah Kepres nomor 78 tahun 98 tentang peninjauan kembali harga jual eceran BBM dalam negeri dengan Kepres nomor 180 tahun 99. Era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kebijakan yang diambil pada tahun 2001, subsidi diberikan secara tetap sebesar 50% dari harga pasar. Seperti diketahui bahwa saat harga minyak dunia naik, maka harga BBM bersubsidi akan naik. Namun saat minyak dunia merosot, harga BBM bersubsidi juga akan menurun. Pada tahun 2001, tepatnya pada bulan April, pemerintah kembali mengumumkan kenaikan harga BBM. Namun kebijakan ini hanya untuk sektor industri dan sektor komersil yang mengalami kenaikan harga BBM sebesar 50%. Lanjut, kebijakan pada masa pemerintah Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintah Megawati Soekarno Putri, kenaikan harga BBM ini diputuskan melalui Kepres nomor 9 tahun 2002. Kebijakannya diambil oleh Megawati karena adanya desakan dari kalangan DPR agar pemerintah segera menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM. Dengan banyaknya penimbunan BBM oleh oknum-oknum yang serakah di berbagai tempat di Indonesia. Dampak negatif lain adalah adanya kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai daerah. Selain harga minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha kecil menengah, seluruh harga BBM akan dinaikkan sebesar 22%. Kenaikan harga BBM adalah syarat untuk menekan defisit APBN 2002. Di samping kenaikan harga BBM, pemerintah mengalokasikan kompensasi dana subsidi BBM sebesar 2,85 triliun yang meningkat 30% yang sebelumnya hanya 2,2 triliun. Penyaluran dana kompensasi merupakan cara kompromis untuk melindungi kepentingan, yakni pengurangan subsidi dan tetap memberdayakan masyarakat miskin. Era pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan pemerintah akan menaikkan harga era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM melalui Peraturan Menteri Energi Sumber dan Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di bulan Mei 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 2008 menaikkan harga bensin premium, solar, dan sumber daya mineral, dan minyak tanah bersubsidi. Pada masa pemerintahan SBY tercatat beberapa kali kenaikan harga BBM
Yang pertama terjadi pada tanggal 28 Februari 25 sebesar 29%. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2005 sebesar 128%. 1,2%. Pada tanggal 24 Mei 2008 sebesar 28,7%. Kemudian September 2008 sebesar 30,67%. Sorry, saya ralat tadi yang 12,8%, bukan 128 ya. Kenaikan penurunan pada bulan April 2009 menjelang pemilihan presiden untuk masa kejabatan 5 tahun Presiden SBY kembali menurunkan harga minyak. Kemudian setelah terpilih kembali untuk masa jabatan 2009-2012 pada bulan Mei, pada bulan Maret 2012 harga BBM kembali dinaikkan dan terakhir pada bulan Juni 2013 harga BBM dinaikkan kembali. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM dikarenakan harga minyak mentah dunia semakin melonjak tinggi mencapai $100 per barel. Era pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan penetapan harga BBM bersubsidi dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 4 Tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Pada 6 Januari 2015, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam penetapan harga BBM bersubsidi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2015 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak, harga bakar minyak. Isi permen tersebut adalah penetapan harga jual eceran jenis BBM tertentu ditetapkan oleh Menteri setiap bulan. Sementara kita menyimpulkan ketika kesepakatan ini dibuka, maka akan terjadi ketidakstabilan harga jual BBM setiap bulan. Akibat fluktuatifnya harga kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan pengubahan harga jual BBM setiap bulan akan menimbulkan ketidakstabilan harga. Bukan hanya harga jual, melainkan juga harga jual bahan pokok lain sebagai efek domino dari harga jual BBM. Pemerintah Jokowi JK sudah menaikkan harga BBM pada kisaran 8.500 per liter untuk premium dan solar pada kisaran 7.500 per liter. Alasan utamanya adalah untuk mengurangi beban subsidi yang dikatakan sudah sangat besar. Dalam APBN 2014 memang disebutkan bahwa program pengendalian subsidi telah ditetapkan sebesar 403 triliun, terdiri atas subsidi harga 350,3 triliun, yaitu subsidi BBM nomor 24 BBM 246,5 triliun dan subsidi listrik 103,8 triliun serta subsidi non-energi 52,7 triliun. Selanjutnya, dampak dari kebijakan dan sistem ekonomi. Satu, kenaikan harga barang-barang secara umum, inflasi, dan penurunan pendapatan real masyarakat. Dua, kenaikan harga kebutuhan pokok. Tiga, tarif transportasi naik. Empat, biaya produksi naik. Lima, dampak yang dirasakan atas kebijakan subsidi tetap adalah hal besarnya subsidi BBM yang terkendali. Akibat dari peninggalkan antara lain adalah satu, raskin, ketahanan pangan. Dua, bantuan langsung tunai dan kredit usaha rakyat. Dan semakin besarnya subsidi BBM, kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, program PNPM, kredit usaha, dan menjadi terancam dikurangi. 6, dampak dari penurunan subsidi BBM ini adalah adanya kenaikan inflasi. Penurunan subsidi ini juga akan menurunkan impor minyak sehingga secara langsung atau tidak langsung akan mengurangi defisit transaksi berjalan yang berasal dari penurunan defisit neraca perdagangan migas. Dengan kenaikan harga akhir tahun 2014, kenaikan inflasi sampai akhir tahun sekitar 2%. Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 2.000 per liter naik untuk premium dan solar 7. Dampak penurunannya penghapusan subsidi BBM bersubsidi membuat Indonesia bisa mencatat angka-angka deflasi dengan penurunan harga BBM juga. Ada kemungkinan terdapat penurunan tarif angkutan dan
harga barang akan ada perbaikan dari defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit PAD. Angka impor BBM pun akan cenderung mesut dan menekan defisit anggaran, namun tergantung beberapa besar dari ekspansi pemerintah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.